Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk sempit di Pulau Belitung. Mereka hidup serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang suami mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Sementara sang istri bekerja di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Selama bertahun-tahun menikah, pasangan suami istri ini sama sekali belum pernah memiliki anak. Padahal mereka selalu berdoa agar mendapatkan momongan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak. Jika Tuhan memberikan kami anak, kami janji akan merawatnya dengan sepenuh hati dan menyayanginya dengan kasih. Setelah berdoa, pasangan suami istri tersebut pun menatap nanar pada bintang yang bersinar di langit gelap melalui jendela kamar mereka. Seandainya kita punya anak, hidup ini pasti tak terasa begitu sepi ya Bu. Benar sekali suamiku. Kebahagiaan ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Tuhan, kapan mengabulkan doa kita ya? Waktu terus berlalu, tetapi doa mereka tak kunjung Tuhan kabulkan. Kita sudah semakin tua suamiku. Apakah ini tandanya kita tak bisa memiliki momongan? Kita harus bersabar dan jangan pernah berhenti berdoa. Kita tak akan tahu doa mana yang didengarkan oleh Tuhan. Pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sang istri pun terbangun. Lalu, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kali ini hamba tak muda lagi. Mohon kabulkanlah permintaan hamba. Berikan anak dalam keluarga ini. Walau sekecil kelingking pun tak masalah Tuhan. Mendengar istrinya menangis, sang suami pun terbangun dan turut berdoa. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Jika Engkau memberikan momongan, apapun bentuknya, kami berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati dan mencintainya dengan kasih. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, sang istri mengandung. Ia pun berhenti bekerja di ladang dan tak ingin melakukan pekerjaan berat. 9 bulan pun telah berlalu. Sudah waktunya untuk wanita tua itu melahirkan seorang anak. Namun alangkah terkejutnya mereka karena bayi yang lahir sangatlah kecil. Ukurannya hanya sebesar kelingking. Suamiku, kenapa anak kita sangat kecil? Mendengar pertanyaan istrinya, lelaki itu hanya bisa termenung. Ia pun tak menyangka akan mendapatkan seorang anak yang sangat kecil. Lalu, ia pun teringat dengan doa pada malam badai. Istriku, bukankah kita pernah berdoa pada Tuhan jika tak ada masalah punya anak sebesar kelingking? Ah, benar sekali suamiku. Tuhan ternyata mendengar doa kita itu. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, anak pasangan suami istri itu diberi nama si kelingking. Mereka menjaga dan merawat sang anak dengan baik dan sepenuh hati. Mereka pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya memiliki anak. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau. Meski badannya kecil, si kelingking makan dengan sangat rakus. Ia bahkan bisa menghabiskan secanting nasi dan kadang masih kurang. Anakku, tidak bisakah kau mengurangi porsi makanmu? Apa kau tak takut perutmu yang kecil itu kesakitan karena makan terlalu banyak? Tapi aku masih merasa sangat lapar, Bu. Aku tak bisa berhenti makan. Setiap hari, sang ayah dan ibu bingung karena penghasilan mereka tak cukup untuk memenuhi nafsu makan si kelingking. Terkadang, sang ibu rela hanya makan sesuap nasi demi memberi makan untuk anaknya. Pada suatu malam, di saat kelingking terlelap, sang ibu mengeluh pada suaminya. Suamiku, kita tak bisa terus-terusan begini. Aku tak sanggup bila harus memenuhi kebutuhan si kelingking. Apakah kita harus menyingkirkannya? Aku juga sudah tak sanggup merawatnya. Dengan tubuhnya yang sangat kecil itu,
Ia pasti tak bisa membantu kita bekerja. Tapi bagaimana caranya menyingkirkan si kelingking? Mereka lalu terdiam sejenak untuk memikirkan cara yang tepat menyingkirkan kelingking. Bukan anak yang seperti ini yang mereka pinta, tapi seorang anak yang bertubuh normal dan bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, sang ayah pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan anaknya. Aku punya ide cemerlang, istriku. Ide apa itu? Aku sudah tak sabar ingin mendengarnya. Besok pagi, aku akan mengajak si kelingking pergi ke hutan. Lalu, aku akan membuangnya di tengah hutan dan menipanya dengan sebatang kayu besar. Aku akan berpura-pura jika semua itu adalah kecelakaan. Ibu si kelingking pun mengangguk mendengar ide itu. Ia tak peduli bila harus menyakiti anaknya. Yang pasti, ia tak sanggup lagi merawat anaknya. Keesokan harinya, sang ayah pun mengajak si kelingking untuk pergi ke hutan. Anakku, hari ini ayah akan mengajakmu ke hutan untuk menebang pohon besar. Kamu harus membantu ayah ya. Pohon besar untuk apa ya? Ayah ingin memperbaiki rumah kita. Lalu, mereka pun berangkat ke hutan. Si kelingking naik ke pundak sang ayah dan berangkat dengan hati yang gembira. Ia tak tahu bila sang ayah akan menyakitinya. Setibanya di hutan, sang ayah pun berdiri di depan pohon yang besar. Kamu berdirilah di depan pohon ini dan jangan pergi kemana-mana ya. Ayah akan menebang pohonnya. Baiklah, Ayah. Tanpa disadari kelingking, ternyata ayahnya menebang pohon yang akan jatuh mengarah padanya. Tak lama kemudian, pohon itu pun berhasil tumbang dan menimpa si kelingking. Melihat hal itu, tentu saja sang ayah merasa lega dan bahagia. Akhirnya aku bisa menyingkirkan anak ini. Matilah kau kerdil. Ia lalu pulang meninggalkan anaknya begitu saja. Sesampainya di rumah, sang ibu pun langsung menyambutnya. Bagaimana? Kau berhasil menyingkirkannya? Tentu saja, dia kan hanya sekecil kelingking. Membuangnya bukanlah hal yang sulit. Syukurlah, kita jadi bisa hidup tenang sekarang. Sepasang ayah dan ibu itu pun bersantai-santai di rumah mereka. Ada perasaan lega, namun juga sedikit kehilangan karena si kelingking yang telah tiada. Namun, menjelang siang hari, rupanya si kelingking kembali. Ayah, aku harus letakkan di mana kayu ini? Suamiku, sepertinya itu suara kelingking. Apa kau sudah memastikan bahwa ia sudah tiada? Ayo kita lihat. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan si kelingking mengangkat batang kayu yang teramat besar. Padahal batang kayu sebesar itu umumnya dipikul oleh 3-5 orang pria dewasa. Ayah dan ibu hanya bisa melongo melihat si kelingking pulang membawa kayu yang begitu besar seorang diri. Ayah, aku harus meletakkan di mana kayu ini? Letakkan di depan rumah saja. Setelah meletakkan kayu, si kelingking pun langsung masuk ke dalam rumah dan menghabiskan makanan. Kali ini, ia makan dengan sangat lahap dan sangat banyak karena merasa lelah. Ayah dan ibunya pun tak tahu lagi harus berbuat apa. Sejak kelingking kembali ke rumah, suasananya pun menjadi sangat dingin. Keduanya diam karena memikirkan kembali cara lain untuk menyingkirkan kelingking. Pada suatu malam, mereka kembali berunding perihal cara menyingkirkan sang anak. Suamiku, apalagi yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan anak itu? Bagaimana kalau besok aku mengajaknya pergi ke gunung yang tinggi. Lalu aku akan mengambil batu besar dan mendindihnya. Akankah rencana ini berhasil? Aku tak bisa hidup begini terus. Tenang istriku, kali ini aku akan berhasil. Keesokan harinya, sang ayah mengajak naik ke gunung untuk mengambil batu. Anakku, kali ini kita harus ke gunung untuk mencari batu besar. Rumah kita tak bisa diperbaiki bila belum ada batu. Baiklah, Ayah. Aku akan membantumu. Sesampainya di gunung, Kelingking, ayah akan naik ke atas gunung dan mendongkel batu besar itu.
Kamu tunggu di sini saja dan hadanglah batu yang ayah dongkel ya. Baik, Ayah. Setelah itu, sang ayah pun pergi ke atas gunung dan membawa sebatang kayu untuk mendongkel batu yang besar. Ia sengaja memilih batu yang sangat besar agar kelingking tertindih. Saat berhasil mendongkel batu tersebut, ia pun langsung turun ke bawah untuk menyaksikan kelingking yang telah tertindih batu. Kelingking, kelingking, anakku. Namun, tak ada suara yang menjawab. Kali ini, sang ayah yakin bahwa anaknya telah mati. Ia pun bergegas pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, ia meyakinkan istrinya bila anak mereka telah tiada. Syukurlah kalau begitu. Sekarang hidup kita benar-benar tenang. Namun, rasa lega itu sirna seketika. Saat sore tiba, mereka mendengar suara panggilan lirih. Ayah, Ayah, di mana aku harus letakkan batu ini? Suara itu datang dari kelingking. Mereka terkejut. Bagaimana bisa bocah sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar? Letakkanlah di situ. Wajah mereka pun kembali murung. Sungguh mereka tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah berhasil meletakkan batu, si kelingking pun kebingungan. Ayah, Ibu, kenapa kalian tampak murung ketika aku kembali ke rumah? Kemarin juga begitu. Tiba-tiba, sang ibu jatuh terduduk sambil menangis. Ibu, kenapa kau malah menangis? Aku tak bisa begini terus. Aku harus berkata sejujurnya padamu, Nak. Ibu memang menginginkan seorang anak sebelum kelahiranmu. Ibu selalu berdoa agar Tuhan memberi kami anak. Namun, tak pernah Tuhan mendengar doa ibu. Tanpa sadar, ibu memohon anak dengan bentuk apapun. Bahkan, sekecil kelingking pun ibu terima. Lalu, lahirlah kamu di dunia ini. Ibu yang memintamu, ibu yang mendoakan kamu sekecil kelingking. Tapi, kenapa ibu yang merasa tak siap dengan keadaan ini? Bukannya marah, si kelingking justru merasa sangat bersalah kepada ayah dan ibunya. Maafkan aku, Ayah dan Ibu jadi tak mengerti dengan keadaan ini. Namun aku akan buktikan bahwa tubuh kecilku bukanlah penghalang untukku bekerja dan menjalani kehidupan yang normal. Aku akan menjadi kebanggaan kalian. Mendengar ucapan anaknya, sang ibu tambah menangis. Ia merasa sangat bersalah kepada anaknya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu. Sejak saat itu, si kelingking pun memutuskan untuk membantu sang ayah bekerja. Karena kekuatannya yang super besar, ia bisa mengangkut barang-barang yang berat seorang diri. Dengan begitu, kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Ayah dan ibu kelingking tak lagi kekurangan uang meski harus menyiapkan makanan yang begitu banyak. Mereka pun hidup dengan bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjaga perkataan. Perkataan adalah doa. Jadi, jangan asal berucap tanpa memikirkannya dahulu. Kemudian, jangan salah menilai orang dari fisiknya saja. Orang yang kamu anggap lemah bisa saja lebih tangguh dan lebih kuat dari dirimu. Kenalilah seseorang terlebih dahulu sebelum menilainya ya. Terakhir, jadilah seperti kelingking yang mudah memaafkan. Ia bisa saja marah kepada ayah dan ibunya, namun ia memilih tetap memaafkannya.